Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini kembali kami datang padamu Bapa, menaikkan puji syukur limpah terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah menjaga, melindungi, memelihara kami di sepanjang malam istirahat. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru, dan pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi. Dan tolong apa yang akan kami dengar nanti kami mengerti, membawa iman percaya kami lebih dekat denganmu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Burung-burung dan serangga. Judul renungan tanggal 17 Mei, Krisis Madu. Ayat inti terdapat dalam kitab Hakim-Hakim 14 ayat 18. Demikian firman Tuhan, apakah yang lebih manis daripada madu? Saudaraku, untuk menghasilkan sekitar 453 gram madu, lebah madu harus melakukan 25.000 perjalanan antara sarang mereka dan bunga-bunga di mana mereka mengumpulkan nektar yang berharga. Lebih jauh lagi, 453 gram madu yang sama mengandung esensi dari sekitar 2 juta bunga. Dalam proses pembuatan madu ini, lebah memberikan layanan penting bagi alam, yaitu penyerbukan. Albert Einstein pernah berkomentar bahwa jika lebah menghilang, manusia hanya akan memiliki sedikit tahun untuk hidup. Pernyataan ini sangat serius ketika saudara mempertimbangkan wabah yang menghancurkan beberapa tahun yang lalu di antara koloni-koloni lebah Amerika Serikat yang disebut CCD atau Colony Collapse Disorder, yang dalam bahasa Indonesianya berarti gangguan keruntuhan. Tepat sebelum awal tahun 2007, peternak lebah dari seluruh penjuru utara Amerika mulai melaporkan bahwa koloni lebah mereka mati dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. 24 negara bagian Amerika Serikat melaporkan lebah madu menghilang pada tingkat yang mengkhawatirkan, membuat peternak lebah berjuang untuk bertahan hidup dan petani khawatir tentang penyerbukan tanaman mereka. Hilangnya lebah secara misterius itu berkisar antara 30 hingga 70% di beberapa negara bagian. Kebun berbunga yang dulu ribut dengan lebah-lebah yang berdengung sekarang diam dengan aneh. Seorang peternak lebah California berkata, "Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Kotak demi kotak hanya kosong. Tidak ada lebah di rumah." Para ahli mengeksplorasi beberapa teori untuk menjelaskan kerugian dari CCD. Hal ini termasuk virus, tungau, kontaminasi, pestisida, dan bahkan anehnya termasuk nutrisi lebah yang buruk. Gangguan keruntuhan koloni yang misterius menyoroti peran mendasar yang dimainkan lebah madu dalam rantai alami ekonomi Allah, yaitu menyediakan buah dan sayuran. Penyerbukan lebah madu masing-masing menyumbang panen Amerika Utara senilai lebih dari 14 miliar dolar Amerika per tahun. Berbagai macam tanaman seperti apel, persik, alpukat, kedelai, pir, labu, mentimun, ceri, kiwi, raspberry, blackberry, strawberry, dan masih banyak lagi bergantung pada penyerbukan lebah madu.
Beberapa telah menyarankan bahwa jika semua lebah madu tiba-tiba mati, itu akan membawa pekerjaan penyerbukan vital mereka berakhir. Kerusakan lingkungan ini dapat dengan mudah menyebabkan reaksi berantai dalam bidang pertanian dan ekonomi yang mengarah pada keruntuhan finansial dan mungkin kelaparan nasional. Saudara, siapa yang menyangka karya makhluk kecil ini ternyata begitu penting? Mungkin itu sebabnya Alkitab berbicara banyak tentang madu. Daud menulis tentang hukum Allah. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 103. Dan Salomo berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat 24. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami baru saja belajar tentang lebah yang menghasilkan madu. Dan terjadi krisis madu karena lebah menghilang. Tolong kami Tuhan menjadi umat Tuhan yang selalu berbicara atau selalu mengikuti jejak Tuhan dengan belajar Alkitab dan berbicara banyak tentang madu. Kami percaya apabila kami mengeluarkan perkataan yang menyenangkan adalah sama seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Kami memohon pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.